Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keperawatan teori Nightingale. Pertama, latar belakang. Florence Nightingale adalah pelopor keperawatan modern yang dijuluki The Lady of the Lamp. Kemudian, konsep intinya teorinya berfokus pada lingkungan sebagai faktor kunci dalam mendukung proses penyembuhan alami pasien. Kebersihan dan merawat orang sakit selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan universal yang juga ditekankan dalam berbagai ajaran luhur, termasuk Al-Quran. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Kemudian, rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah. Apakah konsep dan komponen kunci dari teori lingkungan Nightingale? Bagaimana paradigma keperawatan dalam teori ini? Bagaimana teori ini diaplikasikan dalam praktik keperawatan modern? Tujuannya, menjelaskan konsep inti teori lingkungan Nightingale, menguraikan paradigma dan komponen kunci dalam teori ini, menunjukkan contoh ini di aplikasi teori dalam studi khusus. Kemudian konsep utama teori lingkungan. Yang pertama, fokus asuhan. Lingkungan adalah fokus utama asuhan keperawatan. Kedua, tugas perawat. Manipulasi lingkungan untuk menciptakan kondisi penyembuhan yang optimal. Ketiga, dimensi lingkungan terdiri dari 3 aspek utama. Pertama fisik, kedua psikologis, ketiga sosial. Kemudian ada 5 komponen kunci lingkungan fisik. Nightingale mengidentifikasikan 5 elemen esensial inti lingkungan yang sehat. Pertama, udara bersih, kedua cahaya, ketiga kebersihan, keempat air murni, kelima dryness efisien. Kemudian ada lingkungan sosial dan psikologis. Lingkungan sosial mengobservasi hubungan sosial dan komunitas pasien sebagai bagian dari pencegahan penyakit. Kemudian lingkungan psikologis ada 2, menghindari stres dengan memberikan ketenangan dan komunikasi yang baik. Kemudian melindungi pasien dari berita buruk atau pengunjung yang mengganggu. Kemudian paradigma keperawatan Nightingale ada pertama, manusia, individu dengan kemampuan untuk pulih jika lingkungan mendukung. Kedua, keperawatan, proses menempatkan pasien dalam kondisi terbaik bagi alam untuk menyembuhkannya. Ketiga, sehat atau sakit. Kesehatan adalah hasil dari lingkungan yang baik, berfokus pada perbaikan menuju sehat. Yang keempat atau yang terakhir, lingkungan. Kondisi eksternal yang memengaruhi kehidupan dan perkembangan individu. Kemudian ada aplikasi teori atau kasus TBC. Pasien TBC dengan Tuan G di umur 60 tahun dengan masalah pernapasan dan lingkungan yang kurang sehat. Kemudian ada pengkajian fokus pada faktor lingkungan dengan ventilasi kamar yang buruk, kebersihan kurang, dan adanya kebisingannya. Yang terakhir, implementasi. Tindakan berfokus pada modifikasi untuk mendukung pemulihan. Dan sampai di sini kita di slide kesimpulan. Kesimpulan dari teori Nightingale menekankan bahwa lingkungan yang sehat adalah kunci untuk penyembuhan. Peran utama perawat adalah mengelola lingkungan pasien secara fisik, psikologis, dan sosial.
Konsep-konsepnya seperti udara bersih, cahaya, dan kebersihan tetap sangat relevan dalam praktik keperawatan modern. Dan yang terakhir, teori ini terbukti dapat diaplikasikan secara efektif, seperti dalam penanganan pasien TBC untuk memperbaiki hasil kesehatan. Kemudian daftar pustaka, saya mendapatkan materi-materi tadi dari yang tertulis ini, kalian bisa mencarinya lagi. Dan yap, sampai di sini saja hasil penjelasan saya. Thank you so